saya Lis Soliha dalam podcast Ngomong-Ngomong Santai, tetapi tetap mengutamakan belajar. Nah, kali ini podcast kami membawa tema Profil Pelajar Pancasila. Pasti kepo kan siapa bintang tamu kami? Mari kita panggil. Selamat datang dalam Mesyari. Terima kasih. Silahkan duduk. Masya Allah, makin cantik aja nih. Bisa aja. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Dela yang telah bergabung di acara podcast kami ini dengan tema Profil Pelajar Pancasila. Nah, ngomong-ngomong kemarin saya dengar dari jurusan sebelah bahwa seorang Dela ini sudah mengikuti kegiatan MBKM. Mengenai hal tersebut, boleh dijelaskan pada kami, kepada tim-tim Hore ini? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Lis Soliha dan tim sukses dari podcast ini yang telah mengundang saya. Nah, jadi ya benar sekali, semester kemarin saya pernah mengikuti MBKM. Kebetulan MBKM yang saya ikuti itu adalah riset atau penelitian. Masya Allah. Nah, kita kan membahas mengenai profil pelajar Pancasila nih. Nah, kegiatan dari MBKM itu apa saja sih? Dan apa saja kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Oke, jadi kita sebelumnya harus mengetahui dulu apa sih profil pelajar Pancasila itu. Jadi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter atau kompetensi yang nantinya diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai Pancasila itu bagi para pelajar maupun para peserta didik lainnya. Kemudian profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama itu kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tentu ya. Iya, sebagai umat muslim kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yang keenam itu kreatif. Jadi terdapat 6 dimensi ya? Iya, benar sekali. Dan tentunya kembali lagi ke pertanyaan Soliha tadi, apa sih kaitannya MBKM atau penelitian saya ikuti dengan profil pelajar Pancasila? Nah, jadi sangat-sangat erat kaitannya. Jadi pada saat saya melakukan riset itu kan saya harus memperhatikan dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi sendiri, yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Dan tentunya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa Indonesia, tentunya kita harus dapat memodifikasi maupun menghasilkan hasil yang original gitu. Terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang salah satunya tadi yaitu kreatif. Nah, bagaimana sih, apakah ada tips-tips untuk menjadi mahasiswa kreatif? Barangkali teman-teman saya ini bisa menjadi kreatif. Iya, menarik sekali ya. Jadi kalau dari saya itu ada 5 tips nih untuk menjadi mahasiswa. Apa saja itu? Spill dong, Del. Oke. Yang pertama itu berani mengutarakan ide. Jadi kita sebagai anak muda itu harus berani mengeluarkan gagasan atau ide apa yang ada di pikiran kita gitu. Sekarang kan banyak yang takut gitu, malu, takut akan ide yang dia keluarkan itu tidak baik atau tidak dapat diterima orang lain. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya, kita harus berani mengutarakan ide yang kita pikirkan gitu. Kemudian yang kedua itu berimajinasi. Kita tidak boleh takut untuk berimajinasi, berkhayal, memikirkan mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi atau yang tidak akan terjadi, tapi itu sangat penting gitu. Pasti kamu sering kan berkhayal tentang nanti jodohnya siapa. Bener ya, sekali. berkhayal nanti kalau udah gede mau jadi apa ya gitu. Ya tentu kita harus berimajinasi dan berkhayal. Nanti tentunya dengan berkhayal ini kita akan dapat menghasilkan gagasan yang baru. Kemudian yang pertama tadi kan berani mengutarakan ide, berimajinasi. Kemudian yang ketiga itu membaca buku. Nah, ini penting banget. Zaman sekarang itu kaum milenial itu atau kaum anak muda itu malas ya baca buku ya. Apalagi kalau di kamar sendirian, pasti nyekrol TikTok, media Instagram. sosial. Jadi kita sebagai anak muda itu harus literasi, harus membaca buku. Dengan membaca buku itu kita dapat menemukan wawasan baru. Dengan wawasan itu kita dapat berimajinasi gitu, dapat mendapatkan ide, dan kita akan mengeluarkan ide yang kita pikirkan. Kemudian membaca buku, mencoba banyak hal. Itu salah satu penting juga ya, untuk menjadi kreatif. Iya, terkadang anak muda itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Benar. Ya, mau di situ-situ terus, nggak mau nyoba hal baru atau nyoba
hal yang lainnya. Jadi kita itu harus mencoba hal-hal yang baru gitu. Siapa tahu kita belum menemukan jati diri kita atau belum menemukan lingkungan yang cocok untuk kita. Jadi kita harus mencoba banyak hal gitu untuk menemukan jati diri. Kemudian yang terakhir yang paling penting banget nih, Apa tuh, Den? iya, jangan takut gagal. Zaman sekarang para remaja pasti takut gagal, apalagi kalau udah terpuruk, susah untuk bangkit lagi. Iya, bener banget. Mikirnya gini loh, kita kan sebagai anak muda itu nggak mau melangkah atau nggak mau maju itu karena kita sudah memikirkan kegagalan. Kita sudah memikirkan takut akan kegagalan. Jadi kita tidak boleh seperti itu karena sebenarnya dengan kegagalan itu kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari kegagalan. Dari kegagalan kita bisa melihat apa sih kekurangan yang kita lakukan gitu. Bisa jadikan pengalaman ya. Ya, kita dapat menjadikan itu pengalaman. Jadi untuk melakukan hal baru lagi kita harus memperbaiki kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan tersebut gitu. Jadi ada 5 tips ya. Ya. Masya Allah. Pertanyaan terakhir nih Kak mengenai pembahasan awal kita tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, apakah ada faktor pendukung mengenai profil Pancasila dan bagaimana cara mengimplementasikannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut Kak Nela gimana? Jadi profil pelajar Pancasila itu kan merupakan perwujudan dari pelajar Pancasila sebagai bentuk perwujudannya sepanjang hayat berkompetensi secara internasional gitu. Jadi diharapkan dengan profil pelajar Pancasila ini bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Ada Pancasila kan ada 5 kan, dari keturunan Yang Maha Esa kan dan seterusnya. Jadi pelajar itu harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan juga diharapkan keberadaan profil pelajar Pancasila ini dapat berjalan dengan lancar gitu dan juga terrealisasikan sehingga dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila yang beriman, berakhlak yang baik gitu kan. Kemudian mampu memiliki daya saing gitu, daya saing memiliki kompetensi baik secara nasional maupun internasional secara global gitu. Kemudian yang ketiga itu mandiri dalam mengerjakan tugasnya atau mandiri dalam hal apapun. Kemudian tadi kan beriman ya kan, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, mampu mengerjakan tugasnya. Selanjutnya itu gotong royong, mampu bekerja sama dengan siapapun maupun dimanapun. Kemudian selanjutnya bernalar kritis dan mempunyai ide-ide kreatif yang mampu dikembangkan gitu. Nah, tentunya untuk mewujudkan pelajar Pancasila ini harus ada motivasi tinggi gitu dari pelajarnya itu sendiri untuk berdaya saing, memiliki kompetisi, berkarakter, mempunyai nilai kebudayaan Pancasila gitu. Dan tentu saja untuk mewujudkan hal ini semua harus ada faktor pendukung dari semua pihak gitu yang ditanyakan tadi ya, faktor pendukungnya. Jadi faktor pendukungnya itu ada 2. Yang pertama itu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari kepribadian, bawaan gitu. Bagaimana dia menyikapi segala hal, bagaimana dia beriman, bagaimana dia bisa menghindari hal-hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian dari diri dia sendiri. Kemudian faktor eksternalnya dari keluarga, bagaimana keluarga mendidiknya, bagaimana keluarga memberi pengaruh positif. Kemudian selain keluarga ada juga guru maupun dosen ya, bagaimana guru itu memberi contoh yang baik untuk mahasiswanya, untuk pelajarnya gitu. Kemudian yang terakhir dari lingkungan, bagaimana teman-temannya, bagaimana lingkungan sekitarnya. Jadi semua pihak itu harus terlibat itu, harus menunjukkan hal yang positif agar bisa mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila. Nah, oke, sekarang nggak kerasa ya Kak, kita udah hampir penghujung acara nih. Udah hampir 1 jam loh kita podcast. Seru banget ya. Iya. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.